Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu sayang sekali. Ada yang sudah cukup dekat untuk mengatakan padamu bahawa dia benar-benar mencintaimu. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang sebenarnya sudah cukup dekat untuk menyampaikan rasa cinta di hatinya pada kamu sebelum terjadinya sesuatu ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sudah cukup dekat untuk menyampaikan rasa cintanya di hatimu. Seperti apa energinya? Kita lihatkannya energi seseorang yang hampir-hampir melakukan sebuah pengakuan bahawa dia sangat menyayangi dan mencintai kamu ya. Okey teman-teman, orang ini orang yang banyak merahasiakan sesuatu dari kamu ya. Mungkin ada banyak hal yang ditutupinya atau kalian di sini belum benar-benar mengenal dia. Nah ini teman-teman, apabila kemunculan secret, ini mungkin menarik energi seseorang yang baru kamu kenali, atau jikalau kamu sudah mengenalinya agak lama. Tetapi menurut hatimu, kamu tidak benar-benar tahu ya, seperti ada hal yang mungkin dirahasiakannya dan kamu sempat merasakan energi itu. Nah ini teman-teman, sama ada ini ya, di tahap pengenalan, di mana kamu belum benar-benar mengenali siapa dia, ataupun menarik energi orang lama ya, yang banyak menyimpan rahasia di belakang kamu. Teman-teman, kemunculan kartu secret menggambarkan tidak semua hal diceritakan kepadamu. Sosok ini seperti sangat berhati-hati ya dalam perbicaraannya dengan kamu, seolah-olah takut banget ya jikalau secara tidak sengaja mengungkapkan kata-kata yang kamu tidak perlu tahu. Seperti itu ya. Okey teman-teman, semakin ke sini kemunculan regret. Saya menangkap entah apa yang terjadi ya. Belum sempat dia memberikan pengakuan cinta dari hatinya, sesuatu terjadi di antara kalian berdua. Di sini teman-teman, regret ini banyak energinya. Apakah mungkin saya tidak tahu teman-teman, saya berikan contoh, mungkin kamu terlalu mencintainya dan secara tidak sengaja sangat mengepush ya dan mengharapkan dia akan memberikan kamu sebuah pengakuan bahawa dia mencintai kamu. Jikalau ini dilakukan secara terburu-buru, maka teman-teman, ini menimbulkan penyesalan di hati kamu dan di hatinya dia. Jikalau hubungan bergerak terlalu laju, terlalu pantas, teman-teman, ini seperti tidak memberikan dia kesempatan untuk benar-benar siap sebelum memberikan pengakuan hatinya kepada kamu. Nah ini teman-teman, ada penyesalannya kerana sesuatu terjadi sebelum dia mengungkapkan rahasia ya, yang terbuku di hatinya. Teman-teman, salah satu yang ditutupinya adalah dia sangat mencintai kamu. Nah itu juga mungkin ditutupinya ya. Kita lihatkan lagi. Sense of insecurity. Okey teman-teman, kartu di tengah memberikan gambaran seseorang yang merasakan jikalau dia bersikap terbuka memberitahu kamu yang dia benar-benar mulai menyayangi, mencintai kamu, ini akan menimbulkan perasaan kurang aman baginya. Nah di sini kamu sesuaikan. Mengapa dia merasakan kurang aman jikalau dia perlu bersikap jujur tentang perasaannya kepada kamu? Teman-teman, ini kalian sesuaikan ya. Apakah ini hubungan yang saling single? Hubungan yang diawali dengan secret, banyak energinya. Apa yang ditutupinya? Apakah dia mungkin menutupi seseorang yang lain di belakang kamu? Apakah ini melibatkan pasangan sahnya dia? Maka teman-teman, apapun yang ditutupinya membuatkan dia merasakan a little seperti kurang aman ya. Takut banget teman-teman jikalau memberitahu kamu apakah dia bahkan akan kehilangan kamu. Maka teman-teman, ini membuatkan dia senantiasa menutupi perasaan itu ya. Kita cuba lihatkan lagi. Purchases. Wow, ini seperti gambaran seseorang yang kamu banyak seperti membelanjakan uang ya, untuk membelikan hadiah ya dan memanjakan dirinya. Entah ini kamu lakukan teman-teman, atau mungkin sosok ini selalu memberikan kamu kado ya, memberikan kamu hadiah, memberikan kamu barang, seperti itu ya. Banyak uang yang dibelanjakan untuk seperti memanjakan dirimu. Entah dia memanjakan kamu atau kamu yang memanjakannya. Teman-teman, ini terpulang ya. Tetapi apabila memandang ke arah kartu purchases, saya sempat merasakan
Bagi seseorang ini untuk mencintai kamu, ada harga yang sangat tinggi yang perlu dibayarnya. Nah, ini kerana berdampingan dengan kartu sense of insecurity. Maka teman-teman, ada harga yang sangat tinggi yang perlu dibayarnya jikalau dia mengungkapkan perasaan cintanya kepada kamu ya. Okey teman-teman, true identity. Nah, ini berbicara mengenai identitas sebenarnya dia. Teman-teman, diawali dengan kartu secret, ditutupin dengan kartu identitas sebenarnya dia. Teman-teman, ada harga tinggi yang perlu dibayar jikalau dia mengungkapkan rasa cintanya kepada kamu atau memberitahu kamu siapa dia sebenarnya. Nah, ini terpulang teman-teman. Apakah dia mungkin menyembunyikan statusnya dia? Are you sure teman-teman orang ini benar-benar single? Apakah kamu benar-benar yakin dan pasti memang tidak ada orang lain di belakangnya? Itu sama ada melibatkan orang yang dia kenali sebelum kamu atau ini melibatkan pasangan sah. Tetapi teman-teman, secret ini sebenarnya banyak energinya. Tidak semestinya yang ditutupinya itu berkaitan dengan keterlibatan orang lain ya. Tetapi saya menangkap gambaran banyak yang ditutupinya, tetapi semakin dirahasiakan, teman-teman sebenarnya dia menyesal ya. Mengapa tidak bersikap benar kepada kamu? Jikalau benar dia bersikap benar kepada kamu sejak dari awal lagi, mungkin hubungan kalian tidak akan berakhir seperti ini. Kerana detik ini teman-teman, tema readingan hari ini, sayang sekali ya. Ada yang sudah cukup dekat untuk mengatakan perasaannya yang sebenarnya kepada kamu, tetapi tidak terjadi. Maka ini teman-temannya ada sesuatu yang terjadi yang membuatkan dia tidak berhasil untuk mengungkapkan kebenaran perasaannya. Okey teman-teman, kita lihatkan under the deck, ketakutan, fear. Teman-teman, kemunculan kartu ini menggambarkan seseorang yang berbelah bagi ya. Mungkin dia takut banget ya untuk memberitahu kamu, takut banget untuk melihat tindak balasmu. Apakah kamu akan merespon dengan cara menerima si dia dengan seadanya atau mungkin kamu akan menolaknya? Teman-teman, kemunculan kartu fear menggambarkan ketakutan di hatinya untuk memberitahu kamu yang dia benar-benar mulai jatuh cinta. Ada ketakutan di sini. Maka teman-teman, kerana ini adalah bacaan umum, kalian sesuaikan. Mengapa dia takut? Mengapa dia tidak berani? Hanya kamu yang tahu ya. Maka ada ketakutan yang mengarahkan energinya ke arah sense of insecurity, perasaan tidak aman. Okey teman-teman, kita lihatkan kartu dari pihak masing-masing ya. Seperti apa energinya ke kamu saat ini? Seseorang yang sudah hampir-hampir atau sudah cukup dekat ya untuk mengatakan padamu bahawa dia benar-benar mencintaimu. Seperti apa energinya ke kamu saat ini? Kita coba lihatkan. Excuse me, bad habits. Okey teman-teman, ini berbicara mengenai kebiasaan-kebiasaan buruknya. Kamu tahu teman-teman, orang ini kebiasaan-kebiasaan buruknya selain daripada selalu merahasiakan sesuatu, menutupi sesuatu, dia ini mungkin orang yang selalu datang dan pergi. Hilang-hilangan, ada kalanya mengabari kamu, datang dan pergi sesuka hatinya. Dan ada kalanya tidak menjelaskan situasi yang sebenarnya. Di sini teman-teman, energinya agak luas ya. Maka kalian sesuaikan apakah kebiasaan buruknya yang sangat menyakiti kamu. Apakah dia mungkin selalu berbohong, selalu seperti menghindar, mengelak dari sesuatu, ataupun mungkin teman-teman ada kebiasaan buruk seperti minum minuman alkohol ya, gambling, berjudi, ataupun mungkin merokok secara berlebihan. Apapun kebiasaan buruk itu teman-teman, kalian kategorikan sendiri ya. Kalian pasti lebih tahu apakah kebiasaan buruknya yang begitu menyakiti kamu. Mungkin juga semudah seperti tidak berbicara secara jujur. Nah, itu juga merupakan kebiasaan buruk teman-teman ya. Dari awal lagi, hubungan ini seperti diawali dengan sesuatu yang ditutupinya. Maka kamu tidak benar-benar tahu ya, dia ini siapa. Tidak kiralah dia ini orang baru, orang lama, tetapi kamu dapat merasakan itu di hatimu. Ada sesuatu yang tidak kena pada tempatnya. You can feel it. Kamu dapat merasakan seperti, mengapa ya? Ada sesuatu yang seolah-olah tidak diberitahu olehnya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihat satu kartu dari sisi kamu pula ya. Seperti apa energimu ke dia saat ini? Seperti apa energimu ke dia saat ini? Seseorang yang sudah cukup dekat untuk mengatakan bahawa dia benar-benar mencintaimu. Failures.
Teman-teman, kamu merasakan hubungan kalian sedang gagal ya. Entah ini hubungan yang sudah putus, hubungan yang memang sudah ataupun tidak jadi, atau menurut pemahaman kamu, ini entah kegagalannya dia atau kegagalan dari pihak kamu yang mungkin sudah secara tidak sengaja terlalu mengepushnya. Seperti contoh yang saya berikan tadi. Nah, teman-teman jangan salah faham ya. Saya tidak mengatakan yang kalian mengepush. Saya hanya memberikan contoh. Teman-teman, kegagalan ini banyak energinya. Entah ini kegagalan dari pihak kamu, entah ini kegagalan dari pihaknya dia. Intinya, failures menggambarkan kegagalan sebuah hubungan. Menurut kamu, teman-teman, orang ini memang gagal. Gagal untuk menyampaikan cintanya kepada kamu, gagal untuk membawa hubungan ini ke level yang lebih aman lagi. Seperti itu ya. Maka kamu merasakan memang tidak ada perasaan aman di saat kamu bersamanya. Maka menurut kamu, ini kegagalan. Kegagalan entah itu dari pihak kamu, entah itu dari pihak dia, hubungan yang sedang gagal. Nah, setelah gagal, teman-teman, true identity. Beberapa di antara kalian baru dapat tahu setelah kamu mungkin membelanjakan banyak uang ya, membelikan dia kado, membelikan dia hadiah, selalu membelikan dia barang. Setelah kegagalan hubungan ini, baru beberapa di antara kalian menyadari, rupa-rupanya identitas sebenarnya dia seperti ini. Nah, itu yang saya rasakan ya, daripada energi pembacaan kali ini. Ini seperti kamu memang tidak tahu status sebenarnya dia sewaktu kamu menjalankan koneksi ini dengannya. Walaupun kamu dapat merasakan di hati ya, ada sesuatu yang tidak kena pada tempatnya, tetapi kebenaran itu hanya terungkap setelah kegagalan koneksi ini. Kamu baru sedar dia ini siapa dan mengapa dia seperti itu sebelumnya. Nah, seperti sebuah penjelasan yang semakin jelas setelah hubungan ini gagal. Teman-teman, under the deck, hopelessness. Tidak bisa diharapkan lagi. Teman-teman, kamu merasakan agak sulit ya untuk mengharapkan dia, dan dia juga seperti merasakan setelah kebenaran itu terungkap, kamu tidak mengharapkan dirinya lagi. Dan dia seolah-olah kehilangan harapan untuk membawa koneksi ini ke arah yang lebih serius lagi. Teman-teman, hopelessness ini banyak energinya ya. Mungkin juga kalian sempat lost kontak. Sewaktu dia mengetahui yang kamu sudah pun mengetahui identitas sebenarnya, dia mungkin menukar nombor HP-nya, memblokir kamu. Ini dan itu, kalian sempat lost kontak. Maka itu juga mewujudkan energi hopelessness. Teman-teman, energinya banyak. Entah di sini kalian sempat lost kontak, dia memblokir kamu, dia menghindar, atau kamu merasakan hubungan ini tidak bisa diharapkan lagi. Tetapi teman-teman, sebelum ini, kamu berharap penuh kepadanya. Kamu sangat berharap bahawa hubungan ini bisa dilanjutkan. Tetapi detik ini, teman-teman, seperti tidak ada harapan lagi. Nah, seperti itu ya. Teman-teman, detik ini saya sempat merasakan dari kartu hopelessness ini. I don't know why, teman-teman ya. Saya sempat merasakan sosok ini sedang mencari kamu. Tetapi, dia mungkin tidak bisa mendapatkan nombor HP kamu ya. Kalian mungkin sempat lost kontak, mulai berjarak, dan ini menimbulkan seperti perasaan yang mulai berpasrah. Beberapa teman-teman, bukan semua ya. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini seperti apa ciri-ciri orangnya. Seseorang yang kecewa parah di saat menyadari bahawa kamu mungkin mulai mundur dan tidak lagi memiliki niat untuk bertahan dalam hubungan ini di saat teman-teman dia sudah cukup dekat, hampir-hampir untuk mengatakan padamu bahawa dia benar-benar mencintaimu. Nah, ini teman-teman, energi seseorang yang kecewa parah di saat ingin mengungkapkan kebenaran perasaannya, tetapi kamu mulai mundur dari koneksi ini. Kita lihatkan ya, dia ini siapa? Excuse me. Okey teman-teman, kemunculan heart and affection. Teman-teman, kamu benar-benar berhasil mengikat hatinya dia. Detik ini saya menangkap seseorang ini sedang merindukan kamu dan sedang emosian. Selalu memikirkan alangkah baiknya jika hubungan ini bisa dilanjutkan. Teman-teman, kebelakangan ini dia mungkin banyak berjalan di tepi pantai ya, menghabiskan waktu di tepi pantai, di tempat yang ada air ya, dan selalu mengenang kamu. Seperti seseorang yang mencari ketenangan untuk benar-benar menenangkan jiwanya. Entah di sini teman-teman, saya sempat merasakan dia merasa sedikit bersalah kerana kebiasaan-kebiasaan buruknya dan baru menyadari sebenarnya, nah ini kan gambar hati.
dia sudah mulai menyayangi, mencintai kamu, affection. Tetapi teman-teman, cinta ini tidak tersampaikan. Nah ini teman-teman, sayang sekali ya, ada yang sudah cukup dekat untuk mengatakan padamu bahawa dia benar-benar mencintaimu, tetapi kamu mulai mundur. Teman-teman, ini seperti menarik tanggal 2, tanggal 4 dan juga tanggal 24. Kalian sesuaikan ya, apakah ini menarik tanggal lahir, bulan lahir dan sebagainya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ciri-ciri yang lain. Teman-teman, orang ini selalu berubah tempat ya. Mungkin pekerjaannya membutuhkan dia untuk travelling, berpindah rendah, ke sana dan ke sini. Dan beberapa di antara kalian bertemu di kali pertama itu, ini melalui travelling. Entah kalian sempat berpapasan, mungkin dia sedang travelling ke tempat pekerjaannya, seperti itu ya. Mungkin dia sedang travelling untuk bekerja dan dia berpapasan dengan kamu, seperti itu ya. Saya menangkap seperti kalian bertemu sewaktu adanya sebuah pergerakan. Entah kamu yang dalam pergerakan, mungkin kamu sedang travelling ya, untuk berlibur, pulang ke kampung, contoh teman-teman. Dan kamu bertemu dengannya. Orang ini teman-teman, orang yang banyak travelling, sering berubah-ubah, agak sulit untuk kamu tebak, dan orang ini ada kalanya akan menarik diri untuk menyendiri. Nah, kemunculan kartu bangau ini yang mendampingi kartu hati. Wow, teman-teman, ini seperti ada kesedaran ya. Kesedaran yang membawa ke arah perubahan hati yang positif, yang mulai merindukan kamu dan mencari kamu. Maka firasat saya yang sebentar tadi ya, yang sempat merasakan beberapa di antara dia mulai mencari kamu, itu seperti dikonfirmasikan melalui kedua kartu ini. Pergerakan yang berdekatan dengan hati. Maka teman-teman, memang beberapa di antara dia sedang mencari kamu. Di sini ada tanggal 1, tanggal 7 dan juga tanggal 17. Nah, ini mungkin tanggal lahirnya. Begitu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi kemunculan path. Teman-teman, orang ini memang berada di sebuah persimpangan ya, seperti di gambarnya. Entah dia ingin memilih yang ke kiri atau ke kanan. Teman-teman, sejak dia bertemu dengan kamu, agak sulit untuk dia membuat pilihan itu ya, untuk ke kiri atau ke kanan. Maka dia masih lagi berada di persimpangan yang sama. Teman-teman, orang ini sempat bingung untuk memilih yang mana satu. Entah ini melibatkan pekerjaan, keluarganya, atau keterlibatan orang lain. Teman-teman, dengan kemunculan perkataan alternatif, nah ini kan menggambarkan pilihan. Maka teman-teman, kamu memang sudah tahu ya, sejak kamu berkenalan dengan dia, ada sesuatu yang tidak kena pada tempatnya. Kamu dapat merasakan mungkin dia sedang berbelah bagi, tetapi tidak menceritakan hal itu kepada kamu. Teman-teman, dia memang dihadapkan kepada sebuah pilihan ya. Nah, mungkin kamu hanya mengetahui kebenaran itu di saat hubungan ini kandas. Seperti itu ya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain. Teman-teman, orang ini bahagia banget di saat bertemu dengan kamu. Kamu ini seperti semangat di hatinya dia. Energinya berkobar-kobar, api cintanya menyala ya. Dan saya menangkap kebahagiaan yang mungkin sudah lama tidak dia rasakan. Jikalau sosok ini mempunyai pasangan sah, contohnya ya, saya tidak merasakan dia bahagia dengan pasangannya. Tetapi dengan kemunculan kamu, itu mengembalikan cahaya dalam hidupnya. Teman-teman, ini seperti energi seseorang yang mempunyai aura penarik yang kuat, orang yang sangat percaya diri, orangnya ramah, orangnya friendly, dan boleh dikatakan teman-teman, orang ini mungkin orang yang suka bercanda, suka mengusik kamu, suka bercanda denganmu. Nah, di sini ada tanggal 3, tanggal 1 dan juga tanggal 31. Teman-teman, intinya dia bahagia banget di saat bertemu dengan kamu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan kartu Tower, orangnya sangat ambisius, mempunyai ambisi yang sangat besar, mengejar cita-citanya. Teman-teman, dia benar-benar ingin beralih ya, daripada posisi yang bawah ke posisi yang tengah dan posisi yang lebih atas. Teman-teman, orang ini mempunyai contoh, saya beri contoh ya, let's say orang ini pelakon ya. Daripada seorang pelakon, dia mungkin berambisi untuk menjadi seorang film director. Nah, begitu. Ada seperti ambisi yang cukup besar untuk menjadi somebody. Bukan sekadar pelakon, sekadar artis biasa, tetapi seorang director. Nah, seperti itu. Teman-teman, di sini ada tanggal 1, tanggal 9, tanggal 19. Beberapa di antara dia ini mungkin sudah pun memiliki usahanya sendiri. Atau dia bekerja dengan syarikat yang terkemuka, syarikat yang besar. Tetapi teman-teman, orangnya sangat berambisi. Dan salah satu daripada ambisinya, itu untuk mendapatkan kamu ya.
Ciri-ciri yang lain, teman-teman, tanggal 2, tanggal 3 sekali lagi dan tanggal 23. Teman-teman, orang ini orang yang ada kalanya akan sangat stres ya, dan dia tidak pandai untuk mengendalikan stresnya dia. Sewaktu dia runsing banget ya, mungkin sedang lagi dilanda stres, teman-teman, dia mungkin akan menarik diri untuk menyendiri, tidak mahu diganggu oleh sesiapa. Nah, ini mungkin juga energi seseorang yang sering hilang-hilangan di saat dihadapkan kepada contohnya kesulitan keuangan. Salah satu daripada contohnya ya, ataupun dihadapkan dengan masalah yang berkaitan dengan keluarga, masalah pekerjaan, masalah di tempat kerjanya, dia akan mulai menarik diri. Nah, apatah lagi jikalau dia memiliki usahanya sendiri dan mungkin perniagaan itu tidak berjalan dengan cara yang baik, teman-teman, dia akan jadi stres sendiri. Seperti itu ya. Beberapa di antara dia ini, nah ini teman-teman, tikusnya cute banget ya. Dia mungkin bersiul tikus, atau kamu di sini bersiul tikus, atau kedua-duanya. Ada tanggal 2, 3 dan 23 di sini ya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain. Nah, tidak ada siul rubah ini. Teman-teman, tanggal 1, tanggal 4 atau tanggal 14. Teman-teman, orang ini pekerja keras. Dan saya dapat rasakan daripada perkataan job. Teman-teman, dia ini orang yang diandalkan oleh keluarganya. Jikalau dia single ya. Ataupun teman-teman, jikalau dia sudah ada pasangan, dia memang diandalkan oleh pasangannya, anak-anaknya. Begitu ya. Orang yang pekerja keras dan sangat berorientasikan ke arah 9 to 5 job. Teman-teman, dalam arti kata lainnya, bukan sekadar 9 to 5 ya. Orang ini memang orang yang sangat suka bekerja, sangat workaholic. Nah, tetapi teman-teman, apapun yang sedang terjadi di antara kalian berdua, itu bisa dirasakan di hatinya. Seseorang yang memiliki intuisi yang sangat tajam, dapat membaca kamu seperti buku, dan dia juga pandai memanipulasikan situasi agar kamu tidak pernah akan bisa menangkap apa yang ditutupinya. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Orangnya pintar. Orangnya banyak akal, teman-temannya. Untuk mengekalkan kamu di sampingnya, nah dia banyak akal. Banyak caranya untuk meyakinkan kamu agar kamu tidak pergi. Orang yang pandai berbicara. Maka teman-teman, walaupun kamu sempat merasakan ada isu-isu yang tidak kena pada tempatnya, tetapi kerana dia pandai berbicara, nah teman-teman, dia dapat mengekalkan kamu mungkin ya, untuk beberapa bulan, beberapa tahun seperti itu. Nah teman-teman, tidak ada siul rubah, orangnya pekerja keras ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini. Maaf teman-teman ya, hari ini tenggorokan saya agak sakit ya. Mungkin kerana cuaca terlalu panas, maka video saya kebelakangan ini ya, suara saya agak garau teman-teman ya. Kita cuba lihatkan di sini ya. Mengapa dia begitu kecewa saat menyadari kamu mulai berundur dari koneksi ini? Mengapa, banyak kad yang terbuka ya, mengapa dia begitu kecewa saat menyadari yang kamu mulai berundur dari koneksi ini? Teman-teman, ini kan energi seseorang yang sudah hampir-hampir ingin mengungkapkan rasa cinta di hatinya kepada kamu. Tetapi di saat dia ingin melakukan itu, nah ini teman-teman, beberapa di antara kalian mulai berundur dari koneksi ini. Pertanyaannya, mengapa dia begitu kecewa saat menyadari yang kamu mulai berundur dari koneksi ini? Teman-teman, kemunculan Wheel of Fortune, nah ini sudah jelas. Kerana dia sudah pun terlewatkan sebuah kesempatan. Teman-teman, sewaktu kesempatan itu ada, dia tidak mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, nah ini kan berbicara mengenai missed opportunity. Teman-teman, jikalau dia terlewatkan sebuah kesempatan, sudah pastilah teman-teman ya, dia akan sangat kecewa kerana teman-teman dia tidak mengejar waktu itu. Sewaktu waktu itu diberikan kepadanya, dia tidak mengungkapkan kebenaran perasaannya. Tetapi setelah terlewatkan sebuah kesempatan, kamu mulai berlari, nah dia mulai mengejar. Maka teman-teman, dia kecewa banget ya, kerana sudah pun miss opportunity. Nah ini berbicara sangat kuat dari hatinya. Teman-teman, seseorang yang benar-benar merasakan keperitan, kekecewaan, kerana teman-teman sewaktu mendapatkan kesempatan itu, dia tidak menggunakan kesempatan itu dengan sepenuhnya. Kesempatan itu seperti beberapa kali ya, diberikan kepadanya untuk mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, tetapi tidak dilakukannya. Nah, detik ini, miss opportunity, terlewatkan sebuah kesempatan.
Kita lihatkan lagi teman-temannya mengapa dia begitu kecewa saat menyedari yang kamu mulai berundur dari koneksi ini, the star. Teman-teman, kamu ini bintang yang berbinar-binar di hatinya dia. Dan dia merasakan kehilangan bintang itu. Teman-teman, di sini kalian sesuaikannya. Apakah mungkin beberapa di antara kalian yang menonton memang orang yang sangat popular, orang yang sangat hangat, orang yang sangat famous. Mungkin kamu seorang pelakon, penyanyi, seorang artis. Maka teman-teman, dia merasakan kehilangan bintang yang berbinar-binar itu. Sebenarnya kamu adalah bintang yang paling terang. Sesuatu yang benar-benar dipahatkan di hatinya. Tetapi teman-teman, setelah menyadari yang kamu mulai mundur, maka dia merasakan bukan sekadar kehilangan kesempatan, tetapi teman-teman kehilangan bintang yang berbinar-binar itu. Maka dia merasa seperti, wow, sayang sekali ya. Sudah hampir begitu dekat untuk mengungkapkan perasaan cintanya kepada kamu, tetapi tidak terjadi. Nah, ini sekali lagi teman-teman, missing an opportunity ya, terlewatkan sebuah kesempatan. Okey teman-teman, kemunculan The Chariot, teman-teman dia sedih banget, kecewa banget kerana beberapa di antara kalian di sini benar-benar pergi. Nah, ini bukan sekadar menakut-nakutkannya, tetapi kamu benar-benar move on dari koneksi ini. Dan bahkan teman-temannya beberapa di antara kalian yang menonton pergi dengan begitu cepat. Nah, ini membuatkan dia begitu kecewa apabila merasakan mungkin dia tidak berkesempatan untuk mengejar kamu lagi kerana kamu berlari dengan terlalu cepat. Teman-teman, bukan semua di antara kalian yang menonton mengalami kesulitan untuk move on ya. Dan saya percaya ada beberapa yang sangat kuat semangatnya, dan jikalau kamu seperti mengambil keputusan untuk move on, kamu move on begitu sahaja. Maka dia langsung tidak menduga bahawa kamu mempunyai fokus yang seperti itu untuk pergi darinya. Maka teman-teman, detik ini semakin dia mengejar, kamu semakin berlari. Teman-teman, dia merasakan kamu semakin jauh dari dirinya. Itu yang saya rasakan melalui kartu The Chariot ini ya. Semakin dikejar, kamu semakin jauh darinya. Entah kamu bergerak ke sebelah kiri, kamu bergerak ke sebelah kanan, dia tidak tahu di mana untuk mencari kamu. Seperti itu ya. Ini yang membawa kekecewaan yang sangat mendalam di saat menyadari yang kamu mulai mundur dari koneksi ini. Okey teman-teman, dengan kemunculan Eight of Pentacles, teman-teman saya menangkap seseorang yang benar-benar berusaha ya. Mungkin untuk kembali menghubungi kamu, untuk kembali mendekati kamu dan merasakan ini bukanlah hal yang mudah. Semakin dia berusaha, dia merasakan teman-teman ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk didapatkan kembali ya. Setelah kehilangan kesempatan itu, teman-teman, setiap kali we miss an opportunity, bukan semuanya akan mendapatkan kesempatan kedua, kesempatan ketiga. Di sini saya menangkap gambaran dia benar-benar bekerja keras, berusaha ya untuk bersikap positif dengan harapan akan dipertemukan dengan kamu sekali lagi. Teman-teman, ada keupayaan luar biasa di sini. Sangat berharap ya, kartu The Sun di atasnya, yang kalian akan dipertemukan suatu saat nanti. Teman-teman, sosok ini tidak mahu kehilangan kamu sebenarnya ya. Maka ini membawa kekecewaan yang sangat mendalam di dalam hatinya. Page of Pentacles. Teman-teman, dia merasakan mungkin detik ini ya, kamu tidak lagi terlalu terfokus ke arah dirinya, tetapi kamu memulai sesuatu yang baru. Mungkin kamu lebih seperti memfokuskan energi kamu ke arah pekerjaan, memperbaiki kondisi keuangan kamu, dan kamu tidak mahu lagi diganggu. Nah, ini apatah lagi ya, jikalau beberapa di antara kalian mungkin ada yang baru merintis ya, melakukan pekerjaan yang baru, maka kamu tidak terlalu terganggu dengan koneksi ini lagi. Teman-teman, di sini saya menangkap gambarannya. Seseorang ini mungkin melihat kamu seumuran atau orang yang lebih muda darinya. Jikalau kamu tidak lebih muda darinya, mungkin dia yang lebih muda dari usiamu. Seperti itu ya. Teman-teman, detik ini dia merasakan kamu tidak mahu diganggu dan kamu benar-benar berfokus ke arah pekerjaanmu. Okey teman-teman, dengan kemunculan The Hangman, nah ini teman-teman, kamu tahu mengapa dia kecewa parah? Kerana kamu berundur dari koneksi ini. Kamu tidak lagi seperti mendekatinya, memberi kesempatan kepadanya, tetapi kamu sudah menarik diri. Kartu The Hangman menggambarkan hubungan yang digantungkan. Maka teman-teman, detik ini dia sangat merasakan kehilangan kamu ya. Dengan kemunculan The Hangman, orang ini seperti merasakan dirinya adalah korban. Kerana di saat kamu mulai mundur, dia baru siap untuk menyatakan perasaannya yang sebenarnya. Maka teman-teman, walaupun kamu mungkin menyadari hakikat ini kemudiannya, menurut kamu hubungan ini kandas.
Seharusnya dia memberitahu kamu sejak dari awal lagi, bukan di saat kamu menarik diri. Maka teman-teman, ada kondisi yang digantungkan sampailah hari ini. Boleh dikatakan beberapa di antara kalian di sini ya, I wouldn't say hubungan ini benar-benar putus teman-teman ya, atau benar-benar kandas, tetapi hubungan yang masih lagi digantungkan. Nah, kita belum tahu hujung-hujung cerita ini seperti apa. Hubungan ini masih digantungkan. Sampailah saat ini ya, maka kamu sesuaikan ini energi hubungan baru atau hubungan lama ya. Okey teman-teman, apa lagi yang membawa kekecewaan yang sangat mendalam di hatinya di saat kamu mundur? Teman-teman, energi the lovers. Kerana sosok ini menyedari dia sangat mencintaimu. Kamu adalah belahan jiwanya, kamu adalah soulmate-nya dia. Tetapi kerana cinta ini tidak tersampaikan, teman-teman, ini perasaan yang masih lagi berjalan ya. Orang yang masih menyayangi kamu, mencintai kamu, dan sayang sekali ungkapan ini tidak tersampaikan. Wow, ini teman-teman ya, mungkin sampailah detik ini, sosok ini masih lagi berada di persimpangan itu. Belum membuat pilihan, jikalau dia benar-benar ya, berbelah bagi untuk memilih salah satu. Kerana cintanya kepada kamu masih lagi berjalan. Teman-teman, ini seseorang yang masih lagi mencintai kamu ya. Mungkin menarik seseorang yang berzodiak Gemini, atau kalian yang menonton di sini berzodiak Gemini. Okey teman-teman, zodiak Gemini, zodiak yang cukup mendominasi, dan juga zodiak Cancer, Aquarius, Sagittarius. Gemini, Cancer, Aquarius, Sagittarius adalah zodiak yang sangat mendominasi, didampingi oleh Virgo, Taurus, teman-teman, Pisces ya. Pisces juga kuat di sini, dan kita akan lihatkan ke arah zodiak-zodiak yang lainnya menggunakan kartu ini ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Virgo sekali lagi, Cancer, Aries, Gemini, Capricorn, Aquarius, dan juga zodiak Taurus. Baik teman-teman, menggunakan kartu ini kita cuba lihatkan ya, berdasarkan kekecewaan di hatinya. Apa yang mungkin ingin dia lakukan selanjutnya? Apakah itu akan ditunjukkan melalui kartu-kartu pesan ini ya? Pesan apa yang gagal ia sampaikan ke kamu sehingga menimbulkan kesedihan dalam hatinya? Kita lihatkan kedua-dua energi di sini teman-teman ya. Apakah mungkin ya kartu-kartu pesan ini akan sedikit sebanyak menggambarkan tindakannya yang selanjutnya, dan pesan apa yang ingin dia titipkan berdasarkan kesedihan di hatinya. I am the one who understand you. Teman-teman, dia ingin menekankan dia sangat memahami kamu. Maka daripada kartu ini, kerana dia adalah seseorang yang sangat memahamimu, saya percaya teman-teman ya, akan ada tindakan selanjutnya dari dia. Kerana ini seperti dalam arti kata lain, ingin memberitahu kamu memang tidak ada orang lain yang memahami kamu seperti mana dia memahamimu. Maka teman-teman, jikalau this person is the only one ya, hanya dia yang memahami kamu, maka teman-teman memang akan ada kelanjutan dari segi tindakannya kepada kamu ke depannya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. I feel you all the time. Teman-teman, ini sama ada kamu bisa merasakan energinya atau tidak. Dia ingin menekankan bahawa dia bisa merasakan energi kamu sepanjang waktu. Nah, ini teman-teman terlepas ya, sama ada kalian masih berkomunikasi, sedikit komunikasi, atau sudah tidak mengabari, lost contact. Teman-teman, dia masih lagi bisa merasakan energimu. Maka teman-teman, jikalau orang ini masih lagi bisa merasakan energi kamu, sudah pasti ya, dia tidak akan melepaskan kamu begitu saja. I could sense your presence near me. Wow, ini seperti double confirmation. Sudah bisa merasakan energi kamu sepanjang waktu, dia juga bisa merasakan kemunculan, kehadiran kamu yang berdekatan dengan dirinya. Teman-teman, dia tidak merasakan kamu ini jauh-jauh banget ya. Kerana energi kamu yang begitu kuat, kamu seolah-olah berdiri mendampinginya. Dia selalu merasakan kamu ada buat dia. Seperti itu ya. Kamu selalu berada di sisinya. Nah, itu yang dapat dirasakannya. Wow, ini teman-teman seseorang yang masih lagi mempunyai perasaan yang sangat kuat ya terhadap kamu. Kita lihatkan lagi. You are my source of strength. Nah, speaking of kuat teman-teman, kamu adalah sumber kekuatan di hatinya. Teman-teman, tanpa kamu dia tidak bersemangat. Tanpa kamu dia kehilangan segala kekuatannya. Maka teman-teman, kamu adalah sumber kekuatannya. Maka wajarlah ya, dia selalu merasakan energi kamu yang sangat dekat dengan dirinya. Let's prove them wrong.
Nah, teman-teman, memang akan ada kelanjutan dari segi tindakan ke depannya kerana sosok ini benar-benar ingin bekerja sama dengan kamu dalam membuktikan kepada yang lainnya bahawa mereka salah tentang hubungan ini. Jika mungkin ada omongan orang lain ya, orang sekitar, keluarga ya, yang merasakan kalian tidak akan pernah bisa bersama. Teman-teman, dia ingin membuktikan bahawa ke depannya, jikalau kalian bekerja sama, membantu satu sama lainnya, kalian berdua bisa membuktikan kepada yang lain bahawa mereka salah. Bahawa hubungan ini dapat dilanjutkan ke depannya. Nah, seperti itu ya. Baik teman-teman, kita lihatkan under the deck di sini. I enjoy every moment spent with you. Teman-teman, sosok ini ingin kamu tahu ya, mungkin waktu yang diluangkan bersama kamu itu sulit untuk didapatkan. Mungkin momen itu juga agak singkat, tetapi setiap momen yang diluangkan bersama, dia sangat bahagia banget. Dan masih lagi merasakan kehadiran kamu di dalam hatinya. Jikalau detik ini kalian berjauhan ya, tidak lagi bersama, mungkin juga sangat berjarak jauh ya, dari segi fizikal teman-teman, dia tetap ingin kamu tahu. Kamu ini selalu berada di sampingnya melalui energi dan dia ingin kamu tahu momen-momen yang diluangkan bersama itu sesuatu yang benar-benar melekat di hatinya. Dia benar-benar bahagia banget ya di saat mengenang momen-momen itu bersama kamu. Maka teman-teman, jika orang ini enjoy banget akan momen-momen yang diluangkan bersama kamu, sudah pasti akan ada kelanjutan dari segi tindakannya ke depannya. Orang ini tidak mahu ya sesuatu itu berakhir begitu saja. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan melalui huruf-huruf nama ini. Maaf ya teman-teman, hari ini saya sedikit kelelahan dan tenggorokan saya agak sakit teman-teman. Kita lihatkan di sini ya. Apakah mungkin menarik huruf nama kamu, huruf nama dia ya. Okey teman-teman, hari ini kita singkirkan pula yang sebelah kanan ini. Kita singkirkan yang ini ya. Baik teman-teman, di sini ada huruf G, M, W, P, L, K, Q, T, U, H, F, O, W, J, A, D, E, X, C. Baiklah teman-teman, bagi menutupi readingan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa kita tidak akan pernah benar-benar tahu arti seseorang dalam hidup kita sampai kita kehilangan mereka. Dan kata orang, kamu tidak akan pernah tahu apa yang kamu miliki sampai kamu kehilangannya. Dan sebenarnya, kamu tahu persis apa yang kamu miliki. Hanya saja, kamu tidak pernah berfikir akan kehilangannya. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang selanjutnya. Bye, take good care.